Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Loforol TV dimanapun Anda berada, senang bisa hadir menyapa Anda dalam program baru kami, Apa Kata Islam. Di kesempatan perdana ini, satu topik yang akan kita angkat adalah terkait toleransi, atau lebih tepatnya urgensi toleransi di bumi pertiwi. Berbicara tentang toleransi, secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, yakni tolerans, yang artinya menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi diartikan sebagai sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Lalu, toleransi juga dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Pada hakikatnya, toleransi merupakan sikap yang akan memberikan kebaikan, karena setiap orang dapat hidup saling berdampingan dengan segala perbedaan, baik ketika berbeda pendapat dengan orang lain, maupun ketika agamanya tidak sama. Dan dengan sikap toleran ini, diskriminasi antar golongan tidak akan terjadi. Jadi, toleransi atau tasamuh dalam bahasa Arabnya adalah merupakan modal dasar untuk menghadirkan sebuah perdamaian dalam keberagaman. Sama halnya dengan bangsa kita. Indonesia terbentuk atas persatuan dalam keberagaman, baik itu suku, budaya, agama, maupun bahasa. Tanpa adanya toleransi pada perbedaan tadi, mustahil negara ini bisa tetap berdiri dan bertahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dari beberapa tahun ke belakang, intoleransi menjadi PR besar bangsa ini yang tak kunjung terselesaikan. Di akhir tahun yang lalu, Imparsial memberikan data hasil pengawasannya yang menyebutkan bahwa selama 2016 terjadi 31 kasus intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Sejumlah 28 kasus diantaranya dilakukan oleh warga setempat yang dimobilisasi oleh organisasi atau kelompok agama tertentu. Jumlah kasus intoleran yang paling banyak adalah pelarangan atau pembubaran terhadap ritual, pengajian, ceramah, dan ibadah agama atau kepercayaan tertentu, yakni sebanyak 12 kasus. Selanjutnya, ada 11 kasus intoleran terjadi dalam bentuk pelarangan terhadap pendirian rumah atau tempat ibadah suatu agama tertentu. Ada juga kasus perusakan rumah ibadah sebanyak 3 kasus dan case lainnya yang juga merupakan suatu hal yang serius ya, seperti ketidakbersediaan untuk bertetangga dengan mereka yang berbeda agama. Nah, rangkaian tindak intoleransi ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, bahkan sudah seperti terkonsep, sehingga kejadiannya terus berulang. Berdasarkan catatan Setara Institut, selama rentang waktu 5 tahun terakhir, atau dari November 2014 sampai dengan Oktober 2019, telah terjadi setidaknya 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, dengan 1060 tindakan. Menyedihkan, bukan? Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya Muslim, kok bisa ya, para pengikutnya itu terlibat dalam praktek-praktek intoleran? Padahal Islam itu sendiri kan
mengandung makna antidot ya dari kekejaman, disharmonisasi, dan intoleransi. Untuk itu menjadi hal yang penting memang untuk terus menyuarakan pesan Islam tentang toleransi. Karena selain ciri khas hidup Islami, urgensi toleransi juga penting bagi terciptanya kedamaian dan keutuhan bumi pertiwi. Apa sih kata Islam terkait ajaran toleransi? Izinkan saya dalam kesempatan kali ini mengetengahkan ajaran tentang kebebasan hati nurani, berkeyakinan, dan juga toleransi. Nilai-nilai yang memang demikian dibutuhkan oleh negeri ini saat ini. Namun sebelumnya, perlu diingat bahwa ketika sesuatu itu dikaitkan dengan agama, maka referensi utama haruslah berasal dari kitab suci agama yang menjadi prinsip hukum dan ajaran yang dipegang. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengklaim bahwa beliau adalah utusan Allah dan atas bimbingan Allah Ta'ala menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi dengan pembawa syariat terakhir dan satu-satunya sarana keselamatan adalah dengan menerima Islam dan menyesuaikan diri dengan perintah-perintah Allah yang Maha Kuasa. Namun demikian tidak lantas membolehkan beliau atau umatnya mengambil sikap ofensif atau memaksa manusia untuk mengikutinya. Hal ini dijelaskan secara gamblang dalam satu firman Tuhan, surah Al-Kahfi ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa dan katakanlah, inilah kebenaran dari Tuhanmu, maka barang siapa menghendaki maka berimanlah, dan barang siapa menghendaki maka ingkarlah. Ya, karena memang perihal iman dan tidak berimannya seseorang kepada Tuhan adalah urusan Allah Ta'ala sendiri untuk memberikan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, tugas dari Nabi ataupun orang-orang yang beriman pada Nabi itu hanyalah menyampaikan pesan tersebut. Nah, inilah iklim beragama yang diajarkan oleh Islam, bahwa untuk kepentingan menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang serta toleransi, maka umatnya harus menyebarkan pesan agama ini dengan penuh kebaikan, tanpa harus melakukan paksaan atau ancaman. Kemudian, contoh lain dari ajaran toleransi yang dibangun oleh Islam adalah tersurat secara jelas dalam firman Allah Ta'ala, La ikraha fiddin, yakni tidak boleh ada paksaan dalam agama. Perintah atau firman ini diturunkan di Madinah, di mana pada saat itu mayoritas penduduk Madinah telah menjadi Muslim. Di sisi lain, orang-orang Yahudi yang berkuasa sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, sekarang mereka telah berkurang dan menjadi minoritas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadi kepala negara. Dan dengan pengikut yang mayoritas, maka pemerintahan Rasulullah SAW ketika itu terbentuk dengan kuat. Meskipun demikian, perintah dari ayat suci tadi menyatakan bahwa la ikraha fiddin, bahwa kalian tidak akan menggunakan paksaan dalam agama, juga tidak akan menggunakan kekuatan terhadap orang-orang lemah, walaupun mereka bukan Islam yang telah tergabung dengan kalian sebagai kawan maupun saudara. Dan tidak juga akan menggunakan kekuatan terhadap orang-orang Yahudi yang hidup di bawah wilayah kalian. Jadi, kita bisa melihat perjanjian yang disusun antara Islam dengan orang-orang yang bukan Islam pada saat itu, yang dikenal sebagai Piagam Madinah, tergambar dengan jelas suasana cinta dan kasih sayang, kebebasan beragama dan toleransi tercipta kala itu. Ada di antara beberapa perjanjian tersebut berbunyi,
yakni umat Islam dan umat Yahudi akan hidup bersama satu sama lain dalam kebaikan dan ketulusan, dan tidak akan melakukan perbuatan yang berlebihan atau kekejaman apapun terhadap satu sama lain. Orang-orang Yahudi akan terus menjaga iman mereka sendiri dan umat Islam dengan imannya. Kemudian kehidupan dan hak milik semua warga negara harus dihormati dan dilindungi keamanannya dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian semua perselisihan akan mengacu kepada keputusan Nabi Allah karena beliau memiliki otoritas yang menentukan. Tetapi semua keputusan yang menyangkut pribadi, ya, itu akan didasarkan pada aturan masing-masing. Nah, ini beberapa poin, ya, yang terdapat dalam Piagam Madinah. Dan kita lihat, ya, dari poin-poin tadi bahwa bagaimana masyarakat Islam dan juga Yahudi di Madinah ketika itu berupaya, ya, membangun suatu masyarakat yang memiliki kebebasan dalam berkeyakinan dan juga untuk membangun kasih sayang dan toleransi. Pada waktu itu tidak ada hukum nasional. Setiap orang hidup sesuai dengan tradisi dan hukum klan atau suku tertentu. Nabi SAW tidak mengatakan bahwa kalian adalah minoritas, karenanya kalian harus mematuhi undang-undang mayoritas Muslim. Ya, sebaliknya, ya, kondisi yang kita lihat dari perjanjian itu adalah bahwa urusan mereka, yakni orang-orang yang bukan Islam, akan ditentukan berdasarkan undang-undang mereka sendiri atau hukum mereka sendiri. Nah, ini adalah piagam pertama kebebasan hati nurani dan iman dalam Islam, yang tentu juga menjadi gambaran nyata akan pesan toleransi dalam Islam. Ajaran yang indah dari Islam dan contoh yang sempurna dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menjadi tantangan tersendiri bagi kita umat Islam, ya, untuk mampu mengaplikasikannya, terlebih dalam konsep keindonesiaan, di mana bangsa kita adalah bangsa yang majemuk dengan keberagaman suku, budaya, agama maupun bahasa, sehingga menegakkan sikap toleransi sejatinya tidak semata-mata menjadi upaya untuk mengokohkan persatuan di bumi pertiwi, tetapi juga merupakan pengaplikasian atas sikap hidup Islam yang sejati. Para pemirsa For All TV dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.